Halo, alright. Hari ini kita akan lanjutkan untuk yang skill selanjutnya ya. Hari ini kita masuk ke skill 5. Let me share the screen first. Oke. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke skill 5, Miss akan jelasin dulu untuk yang penjelasan exercise yang sebelumnya ya, yang berarti skill 4. Kemarin sudah diberikan exercise-nya untuk kalian kerjakan. Jadi ada masing-masing kalimat di sini mengandung satu atau lebih present participles. Ingat kemarin ya, present participles itu yang pakai verb ing. Oke. Kan kemarin skill keempat adalah be careful with present participle. Jadi harus hati-hati bahwa present participle itu belum tentu sebagai verb, bisa juga dia sebagai noun, juga sebagai adjective. Ya. Jadi kalian diminta untuk underline the subject once and the verb twice, and then circle the present participles and label them as adjective or verbs. Baru kemudian kalian indikasi bahwa kalimat ini benar atau salah. Seperti contoh, kalimat nomor 1, the companies offering the lowest price will have the most customers. Jadi kalau dari kalimat ini, offering di sini bukan sebagai verb-nya. Verb-nya adalah will have. Offering di sini sebagai adjektif yang menjelaskan companies. Jadi companies yang mana? Companies yang menawarkan harga terendah gitu ya. Jadi offering the lowest prices. Makanya offeringnya sebagai adjektif. Verb-nya adalah will have. Kalimat ini udah benar? Benar. Gitu ya. Terus untuk kalimat kedua, those travelers are completing their trip on Delta, so report to gate 3. Di sini kamu lihat bahwa verb ing-nya dia ditemenin dengan yang namanya to be are di sini. Maka ketika dia ditemenin sama are di sini, maka dia sebagai verb, bukan sebagai adjektif. Di sini sudah ada verb, di sini ada lagi verbnya should report. Makanya kalimat ini indikasinya adalah incorrect gitu ya. Sekarang untuk nomor 3, the artisans were demonstrating various handicrafts at both throughout the fair. Sekarang kita cek subjeknya yang mana. Subjeknya kita punya the artisans here ya. Kita udah punya subjeknya di sini. Kemudian yang mana eh, yang mana ininya, apa yang mana present participle-nya kita punya demonstrating. Dia ditemenin dengan were di sini, maka were demonstrating-nya adalah verb ya. Kemudian kalimat ini sudah benar atau belum ada verb yang lain? The artisan was demonstrating various handicrafts at booths throughout the fairs. Jadi kalimat ini kita indikasikan kalimatnya benar ya, karena sesuai semua. Kan the artisans jamak, ininya benar, were gitu ya. Kemudian verbnya benar. Oke, itu untuk nomor 3. Untuk nomor 4, the fraternities are giving the parties attract the most new pledges. Sama seperti kayak tadi, kita analisa dulu subjeknya adalah the fraternities. Kemudian kita lihat present participle-nya kita punya di sini giving. Ya, dia ditemenin sama auxiliary-nya nggak ada kebetulan ya, kita ada are di sini. Terus kalian analisis lagi, ada subjek yang lain, ada kata kerja yang lain. Ups, di sini ada attract. Duh, double dong verbnya. Iya, verbnya double. Jadi, untuk yang kalimat nomor 4, kalimatnya incorrect. Jadi gimana kalau yang incorrect mau dibenerin gimana, Miss? Biar dia benar. Yang ini are-nya bisa kalian hilangin. The fraternities giving the wildest parties attract the most new pledges. Maka kalimatnya jadi benar. Sama kayak ini tadi. Those travelers completing their trip on Delta should report to get free. Gitu ya. Terus yang terakhir nomor 5. The first team. Subjeknya. Mana kata present participle-nya kita punya winning. Terus kita punya verb di sana? Yes, kita punya verbnya adalah is awarded. Lalu ini udah benar belum? The first team, tim pertama winning 4 games yang memenangkan 4 games is awarded the championship. Akan dianugerahi juara. Maka yang ini benar. Ya. So, we get the answer for all of the
sentence. Do you have any questions? Kalau enggak, ini untuk jawaban yang exercise 4 untuk pembahasannya, discussions-nya. Sekarang kita masuk ke skill selanjutnya. Jadi kita masuk ke skill kelima. Kalau tadi di skill keempat hati-hati dengan present participle, di skill kelima kita harus hati-hati dengan past participle. Kalau present participle itu deal with verb ing ya. Di past participle kita deal dengan yang namanya verb verb three ya, verb three yang ada id-id-nya gitu ya. Jadi kebanyakan past participle itu berakhiran dengan imbuhan id, tapi ada juga banyak yang bentuknya irregular. Jadi kayak waktu kita belajar part of speech kan verb itu ada yang regular sama irregular. Kalau yang regular itu bentuknya ya antara bentuk kedua sama bentuk ketiganya sama ya, tinggal tambah hindi atau id. Tapi kalau yang irregular itu bentuknya berbeda. Kayak misalkan sing, dia jadinya sang, kemudian kata kerja bentuk ketiganya jadi sang. Drink, dia jadi drank, terus jadi drunk. Nah, itu harus hati-hati ya. Eh, jadi kalau yang di skill keempat kita hati-hati dengan present participle karena suka keliru dengan verbnya present continuous, maka di sini kalian harus hati-hati dengan past participle karena suka bikin bingung antara mana yang kata kerja bentuk kedua atau bentuk ketiga untuk si tenses tersebut, mana yang sebagai past participle. Ya, jadi dia tuh bisa dipakai yang bentuk id-id itu bisa dipakai di kalimat simple past, bisa juga dipakai di eh, past participle dari verb, bisa juga jadi adjective. Kita lihat ya contohnya. Di kalimat yang pertama, she painted this picture. Painted di sini adalah contoh past participle. Ya, contoh past participle di sini di kalimat pertama ini dia sebagai simple past. Oke, jadi sebagai kata kerja bentuk keduanya di sini. Di kalimat kedua, she has painted this picture. Di sini menggunakan tensesnya adalah present perfect. Di present perfect maka has painted, paintednya di sini sebagai past participle dari si kata kerja tersebut. Tapi di kalimat ketiga, the picture painted by Karen, ini sama kayak yang present participle sebelumnya ya, is now in museum. Jadi painted di sini dia sebagai adjective. Menjelaskan apa? Menjelaskan gambar ini. The picture painted by Karen. Jadi gambar yang dilukis oleh si Karen sekarang ada di museum. Maka verbnya adalah is di sini. Oke, berarti painted di sini bukan sebagai verb. Sejauh ini cukup jelas ya. Kita lihat contoh kalimatnya. Di sini, apabila eh, past participle itu bisa bikin kalian bingung kalau dia di dalam kalimat ya. Karena past participle bisa jadi adjektif, bisa juga sebagai bagian dari kata kerja. Kalau past participle-nya itu dari bentuk sebagai kata kerja, dia harus ada have-nya ya, harus ada to be-nya. Tapi kalau seandainya enggak, itu berarti dia sebagai apa namanya? Sebagai adjektif tadi ya. Lihat contoh, the family has purchased a television. Jadi keluarga tersebut telah membeli sebuah televisi. Purchase di sini ada has-nya di sini maka dia sebagai kata kerja. Ini juga sama, the poem was written by Vowel. Ketika dia ada to be-nya, ini kalimatnya bentuknya pasif ya, ditulis oleh Paul. Jadi, so you have to be careful to choose whether it is as a verb need completion, or as a adjective. Okay, next. Jadi ketika dia sebagai adjektif, past participle-nya itu atau kata kerja bentuk ketiga itu dia tidak ditemenin dengan to be-nya, tidak ditemani juga dengan have-nya. Jadi kalau ketika dia sendirian, maka dia sebagai adjektif. The television purchased yesterday was expensive. Jadi ada purchase di sana yang bentuknya seperti kata kerja, tapi dia bukanlah sebagai kata kerja. Di sini dia sebagai adjektif yang menjelaskan televisinya. Televisi yang dibeli kemarin, oke, harganya mahal. Maka was-nya yang sebagai verb ya.
The poem written by Paul. Puisi yang ditulis sama si Paul. Maka written di sini dia sebagai adjective. Appeared in the magazine. So you have to be careful. Jadi kalimat ini bukan berarti dia double verb ya, tapi karena written di sini dia sebagai adjective untuk the poem-nya. Example, ya. The reactor core of a nuclear reactor is housed in a steel vessel, bla bla bla, by a thick layer of concrete. Remember yang skill-skill pertama ya, apa yang harus kalian analisis dulu, kalian cek dulu apa yang diminta sama kalimat ini, gitu ya. Kita lihat subjeknya apa? The reactor core of a nuclear reactor. Verbnya yang mana? Kita punya verbnya is housed in a steel vessel. Nah, sekarang lihat di sini. Kan ini udah ada nih. Sedangkan yang dicari berarti adalah adjektif untuk melengkapi si steel vessel. Steel vessel yang seperti apa? Steel vessel yang surrounded by a thick layer of concrete. Maka jawabannya adalah yang D. Itu ya. Sekarang untuk yang contoh selanjutnya. Oh, ini masih penjelasannya yang tadi ya. Maka jawabannya adalah surrounded. Kemudian untuk yang ini, the tea plant, an evergreen shrub prone to 3 to 5 feet height. Remember yang kemarin ya, kita pernah bahas tentang apositif. Yang di dalam koma ini adalah apositif. Jadi kalian harus jeli-jeli untuk melihat mana yang subjek, mana yang apositif. Ya kan sudah diajarin kemarin, be careful with apositif. Di sini berarti subjeknya adalah the tea plant. Koma, ketemu koma itu adalah apositif. Titik-titik, mild semi-tropical climate in which to grow. Berarti apa yang kurang di sini? Yang kurang di sini dia belum punya verb-nya. Ini nggak usah kalian lihat ada verb atau enggak, karena ini walaupun sini ada prune, karena ini tadi kan apositif, evergreen shrub prune to 3 to 5 height. Ya, maka yang ada verb-nya adalah kita cek. Ini kan ada the need. Kalau the need berarti nggak mungkin lagi ya. Ini kan berarti noun. It needs, double subject. Ini juga nggak. To need, nggak ada ceritanya to need ya. Maka yang paling tepat jawabannya adalah needs. A mild, semi-tropical climate in which to grow. Maka jawabannya adalah yang D. Ya. Next. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, the tea plant and evergreen shrub prune. Jadi prune di sini tadi sebagai adjektif ya. Kita lihatnya ininya, plant-nya. The Statue of Liberty. Next example ya. Completed in Paris in 1884. Blah 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 in New York Harbor in 1886. Remember tadi ya, completed in Paris in 1884 ini tadi sebagai adjektif yang menerangkan the Statue of Liberty-nya. So, ini bukanlah sebagai verb-nya. Dia nggak dilengkapi dengan apa-apa lagi ya. Maka kalian harus cari verb-nya sendiri. Dari A, B, C, D yang mana yang merupakan kata kerja dan yang paling cocok untuk menjawab kalimat ini? Jawabannya adalah yang D. Ya, was unveiled. Next, the Mayflower Compact, signed by the Pilgrims upon their arrival in Massachusetts in 1620, blah blah blah, their political and religious beliefs. Still same with the previous ya, kalian bisa analisis. Nanti ini kalian coba cek, cari sendiri kira-kira jawabannya yang paling tepat apa. Oke. Seperti biasa, ada exercise untuk skill 5. Kalian diminta untuk menganalisis kembali mana subjeknya, mana verbnya, mana past participle-nya. Kemudian tentukan apakah kalimat tersebut sudah correct atau incorrect. Ya, nanti kita akan cek pembahasannya ketika kita bahas skill selanjutnya. Thank you for today. Kita ketemu lagi di skill selanjutnya. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.